Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat. Teman-teman harus tetap semangat ya, walaupun masih belajar dari rumah. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika. Waktu materi sebelum PTS yang sudah kita pelajari ada 4 loh teman-teman. Ada yang masih ingat apa aja? Nah, betul. Yang pertama, mengubah pecahan. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Yang terakhir apa? Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Gitu ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang pecahan juga. Tapi sebelumnya, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Nah, di perkalian pecahan ini ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang kedua, perkalian pecahan desimal. Yang ketiga, perkalian berbagai bentuk pecahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama ya teman-teman, pecahan biasa dan pecahan campuran. Misalkan Ustazah punya nih, 5 dikali 2 per 7. Nah, 5 itu kan bilangan bulat ya. 5 itu bukan pecahan. Nah, kalau 5 itu kita buat jadi pecahan gimana? Jadinya 5 per 1. Jadi 5 per 1 dan 2 per 7. Gimana caranya? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Gimana? 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian yang bawah, 1 kali 7 sama dengan 7. Kemudian, lanjut ya. Sekarang pecahan biasa dan pecahan biasa. Ustazah punya 2 per 5 dikali 3 per 7. Atas dikali atas, bawah dikali bawah, atau pembilang kali pembilang, dan penyebut dikali penyebut. Berarti gimana? 2 dikali 3 per 5 dikali 7. Jadi hasilnya 2 kali 3 berapa? 6. Kemudian 5 kali 7 hasilnya 35. Bisa ya? Oke, sekarang kita beralih lagi ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya nih, pecahan biasa dan pecahan campuran. Ustazah punya 2 per 3 dan pecahan campurannya 2, 1 per 5. Teman-teman masih ingat ya, kemarin mengubah pecahan dari campuran ke biasa gimana? Betul, 2 dikali 5, 10 ditambah 1, jadinya 11 per 5. Jadi gimana? 2 per 3 dikali 11 per 5. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, gitu ya. 2 dikali 11, 22. 3 dikali 5, 15. Betul ya. Nah, hasilnya berapa? 22 per 15. Jadi berapa? Perkalian 15 hasilnya mendekati 22. Berapa? Iya, betul 1 ya. 1 dikali 15 itu 15. Nah, 22 dan 15 itu selisihnya berapa? 7. Betul ya, jadi hasilnya 1, 7 per 15. Bisa ya teman-teman ya? Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita ke perkalian pecahan desimal. Semoga teman-teman bisa paham ya yang tentang perkalian biasa, pecahan biasa dengan pecahan campuran. Sekarang kita materi yang kedua nih. 2,4 dikali 0,3. Nah, teman-teman lihat. Kemarin kita sudah belajar tentang mengubah pecahan. Kalau pecahan desimal itu, kalau setelah tanda koma ada satu angka, berarti gimana? Penyebutnya selalu 10. Kalau setelah tanda koma ada dua angka, penyebutnya selalu 100. Kalau ada 3 angka setelah tanda koma, berarti penyebutnya selalu 1000. Sekarang kita lihat nih, 2,4. Nah, 2,4 itu pecahan biasanya jadi berapa? Penyebutnya 10, betul. Pembilangnya 24, jadi 24 per 10. Kalau 0,3 berarti berapa nih pecahan biasanya? 3 per 10, betul ya? Kalau kita ubah jadi pecahan biasa, tinggal kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 24 kali 3 berapa ya? Nah, nih saya sudah buat nih di kotak nih sebelah kanan. 24 dikali 3 hasilnya 72. Berarti hasil 72 per 10 kali 10, 172 per 100. Lihat teman-teman,
Penyebutnya berapa? 100. Kalau 100 itu berarti berapa angka setelah koma? 2. Berarti hasilnya 0,72 gitu ya. Kita lanjut. Nah, lagi nih. 0,56 dikali 2,6. Ustazah punya pecahan yang pertama. Setelah tanda koma ada berapa angka? 2. Kemudian pembilangnya 56. Berarti berapa pecahan biasanya? 56 per 100. Betul ya. Pecahan yang kedua, 2,6. Setelah tanda koma ada berapa angka? 1. Berarti penyebutnya 10. Pembilangnya berapa teman-teman? 26. Berarti gimana? 56 per 100 dikali 26 per 10. Pembilang kali pembilang. Penyebut kali penyebut. Berapa nih? 56 kali 26. Ustazah udah bikin nih. Nah, 56 kali 26 ya. 6 kali 6, 36. Tulis 6, simpan 3. 6 kali 5, 30. Tambah 3, 33. Jadi hasilnya 336. Baris yang kedua, 6 kali 2, 12. Tulis 2, simpan 1. 5 kali 2, 10. Tambah 1, 11. Gitu ya. Nah, tinggal dijumlah nih. Jadi hasil akhirnya 1456. Yang bawah berapa tuh penyebutnya? 100 kali 10. Jadinya berapa 100 kali 10? 1000. Jadi gimana? 1456 per 1000. Ingat kalau penyebutnya 1000 berarti setelah tanda koma ada berapa angka? 3. Jadi hasil akhirnya berapa? 1,456. Betul ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, saya punya lagi nih. 15,4 dikali 0,21. Berapa nih pecahan biasanya dua-duanya? 15,4 pecahan biasanya berapa? Betul ya, 154 per 10 dikali 0,21. 0,21 itu pecahan biasanya berapa teman-teman? Ingat tuh setelah tanda koma ada berapa angka? Ada 2 ya. Berarti hasil akhirnya berapa? 21 per 100. Nah, 154 per 10 dikali 21 per 100. Seperti biasa, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, berapa nih? 154 dikali 21. Nah, 1 kali 4, 4. 1 kali 5, 5. 1 kali 1, 1. Kemudian baris kedua. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. Simpan 1. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Jadi hasilnya dijumlahkan berapa? 3234 per 10 kali 100, 1000. Jadi gimana kalau penyebutnya 1000 setelah tanda koma berarti ada 3 angka. Betul ya? Jadi hasil akhirnya 3,234. Nah, gitu ya. Nah, semoga teman-teman makin lebih paham nih. Udah ada 2 materi yang udah kita pelajarin. Sekarang kita beralih ke materi yang terakhir pada pertemuan hari ini. Saya lanjutkan ya. Materi yang terakhir yaitu tentang perkalian berbagai bentuk pecahan. Nah, yang pertama nih, pecahan 0,35 sama 1/3 per 4. 0,35 itu pecahan desimal. 1/3 per 4 itu pecahan campuran, gitu ya. Nah, 0,35 kita ubah ke pecahan biasa jadi berapa? Betul, 35 per 100. Terus 1/3 per 4 kita ubah ke pecahan biasa jadi berapa? Ayo jangan lupa lagi ya, dari campuran ke biasa. 1 kali 4, 4. Tambah 3, 7. Jadinya 7 per 4. Gitu ya. 35 per 100 dikali 7 per 4. Seperti biasa, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 35 kali 7, 245 per 100 dikali 4, 400. 245 per 400. Apakah sudah sederhana? Belum ya, masih bisa kita sederhanain teman-teman. Nah, 245 dan 400 itu sama-sama bisa dibagi 5. Jadi hasil akhirnya berapa? 49 per 80. Mungkin teman-teman ada yang belum paham, kita lanjut lagi ya ke contoh berikutnya. Nih, sudah punya nih, 1/2 dikali 0,8. Kira-kira yang diubah pecahannya dua-duanya atau salah satu aja? Salah satu aja ya, karena 1/2 itu udah pecahan biasa. Jadi kita ubahnya yang 0,8. 0,8 kita ubah jadi pecahan biasa berapa? 8 per 10 atau 8 per 100? 8 per 10 ya.
Nah, jadi seperti ini nih. Nah, 1/2 dikali 8/10. Pembilang kali pembilang. Penyebut kali penyebut. 1 dikali 8, 8. Per 2 kali 10, 20. Jadinya 8/20. Nah, 8/20 ini sudah sederhana belum? Belum ya. Jadi bisa kita sederhana ini. 8 dan 20 sama-sama bisa dibagi 4. Berapa 8 bagi 4? 2. 20 dibagi 4? 5. Gitu teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang terakhir. Bisa tingkatkan fokusnya lagi kalau teman-teman masih ada yang belum paham. Nah, kita mulai lagi ya. Contoh yang terakhir, 5/2/3 dikali 1,2. Kira-kira pecahannya yang diubah dua-duanya atau cuma satu aja? Dua-duanya yang diubah ya. Nah, 5/2/3 kita ubah ke pecahan biasa jadi berapa? 5 kali 3, 15 tambah 2, 17. Jadi 17/3 dikali 1,2. 1,2 itu pecahan biasanya berapa? 12/10. Gini ya. Nah, 17/3 dikali 12/10. Gitu ya. Kayak tadi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, 17 kali 12 itu hasilnya, tuh dia. 7 kali 2, 14, tulis 4, simpan 1. 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. Kemudian baris kedua. 1 kali 7, 7. 1 kali 1, 1. Jadi berapa hasilnya? 204. Jadi hasil akhirnya berapa? 204/30. 204/30 bisa kita sederhanakan ya. Jadinya, perkalian berapa yang hasilnya mendekati 204? Nah, betul, perkalian 6 ya. Jadi 6 dikali 30. Kemudian, hasilnya 180. 180 dan 204 bedanya berapa selisihnya? 24. Jadi hasilnya berapa? 6, 24/30. Gitu teman-teman ya. Nah, hari ini kita udah belajar ada 3 materi, yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang kedua, perkalian pecahan desimal. Yang ketiga, perkalian pecahan berbagai bentuk pecahan. Oke, semoga teman-teman dapat memahami materi yang Ustazah berikan hari ini. Ustazah mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai berjumpa di pertemuan matematika selanjutnya. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.